Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kembali lagi bersama Umi Echa. Kita akan belajar tematik PPKN, tema 3, subtema 2 tentang tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan arti penting tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. 2. Peserta didik mampu menjelaskan manfaat tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Yang ketiga, peserta didik mampu mempraktikkan sikap tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi PPKN yang akan kita pelajari hari ini yaitu pertama, arti penting tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Yang kedua, manfaat dari tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana. Yang ketiga, yaitu praktik tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, kita masuk ke pembahasan pertama yaitu tentang tolong menolong. Apa sih artinya tolong menolong? Tolong menolong adalah sikap saling membantu untuk meringankan beban, penderitaan maupun kesulitan orang lain dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas jasa. Pertolongan bisa dalam bentuk apapun seperti perkataan, tenaga, uang, barang, makanan, dan lain-lain. Tujuan menolong adalah untuk meringankan kesulitan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial yang pasti membutuhkan bantuan orang lain untuk bertahan hidup. Bagaimana cara kita menolong orang lain? Menolong orang lain harus dilandasi dengan keikhlasan, kemudian tidak membeda-bedakan orang yang akan ditolong, dan tidak mengingat atau mengungkit pertolongan yang sudah kita berikan kepada orang lain. Manfaat tolong menolong. Yang pertama, mempererat persaudaraan, menumbuhkan sikap rukun antar sesama, menciptakan rasa tentram, nyaman, dan damai, memiliki banyak teman, meningkatkan rasa kepedulian terhadap orang lain, dan menciptakan persatuan antar sesama. Contoh tolong menolong. Di rumah, kita bisa membantu ibu membersihkan rumah, membantu ibu mencuci piring, atau membantu ayah mencuci mobil atau motor. Jika di sekolah, kita bisa membantu ibu guru membawakan buku, membantu teman yang kesulitan belajar, dan menolong teman yang terjatuh. Sedangkan di masyarakat, kita bisa membantu tetangga yang sedang kesulitan atau menolong korban bencana alam yang sedang terjadi di daerah kita. Selanjutnya, pembahasan yang kedua tentang gotong royong. Apa sih arti gotong royong? Gotong royong ini berasal dari bahasa Jawa, yaitu gotong dan royong. Gotong artinya mengangkat, sedangkan royong artinya bersama-sama. Jadi, gotong royong adalah suatu kegiatan yang dilakukan bersama-sama dan bersifat sukarela agar pekerjaan tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah, ringan, dan cepat selesai. Gotong royong disebut juga kerja bakti. Manfaat gotong royong yaitu meningkatkan kekeluargaan. Yang kedua, meningkatkan kekompakan. Selanjutnya, pekerjaan menjadi lebih ringan dan cepat selesai, mempererat rasa persatuan dan kesatuan, dan mempererat tali persaudaraan. Selanjutnya yaitu contoh gotong royong. Di rumah, membersihkan rumah atau bercocok tanam bersama-sama. Di sekolah, membersihkan kelas atau menghias kelas secara bersama-sama. Sedangkan di masyarakat, membangun masjid atau musola bersama-sama atau membersihkan selokan bersama-sama. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu tentang hidup sederhana. Hidup sederhana adalah hidup yang sesuai dengan kebutuhan serta tidak berlebihan dalam menggunakan harta. Mengapa sih kita harus hidup sederhana? Karena sikap sederhana mengajarkan kita untuk bersikap disiplin, cermat, dan teratur dalam menggunakan harta atau uang.
Manfaat hidup sederhana yaitu memiliki sikap suka berbagi atau dermawan, suka bersyukur, lebih mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, hidup apa adanya dan tidak berlebihan, terhindar dari hutang, dan pastinya kita memiliki tabungan. Selanjutnya, contoh hidup sederhana. Hidup sederhana itu tidak berlebihan dalam berpakaian, tidak berlebihan dalam membeli makanan dan minuman agar tidak mubazir, kemudian tidak memamerkan kekayaan yang dimiliki, rajin menabung, suka berbagi dengan orang lain, dan belanja sesuai kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan kita. Demikian materi yang Umi bisa sampaikan hari ini. Nah, tugas hari ini yaitu buatlah kalimat dari kata-kata yang sesuai dengan hidup sederhana. Nah, di sini kan ada beberapa kata, kalian pilih sesuai dengan mana hidup sederhana. Lalu kalian tulislah kalimat tersebut di buku tulis tematik. Nah, selanjutnya ada tugas praktik, yaitu praktikan bagaimana membantu orang tua dan gotong royong di rumah. Kemudian fotolah saat kalian melakukan kegiatan tersebut. Dan selanjutnya kumpulkan foto-foto tersebut di Edmodo beserta tugas menulis sebelumnya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu dalam kehidupan sehari-hari kita sangat perlu mempraktikkan sikap tolong menolong, gotong royong, dan hidup sederhana agar hidup kita menjadi nyaman, tentram, dan damai. Umi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.